Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sope Berta Dewi, mahasiswa Universitas Islam Raden Intan Lampung, Prodi PGMI dengan MPR 18111000093, kelas E semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas matematika dengan judul pengukuran sudut dan hubungan antar satuan pengukuran. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang pengukuran sudut dan hubungan antar satuan pengukuran. Nah, pengukuran sudut itu adalah bangunan yang terjadi jika dua sinar garis memiliki pangkal yang sama. Sinar garis tersebut disebut kaki sudut. Pangkal sinar disebut titik sudut. Nah, di sini sudah Ibu gambarkan gambar sudut CAB. Notasi simbol untuk sudut adalah, nah, ini bisa dilihat, udah Ibu gambarkan gambarnya. Dengan satuan huruf, sudut A ditulis lebih besar A. Sudut bisa ditulis juga dengan 3 huruf. Sudut CAB ditulis lebih besar CAB atau BAC ditulis lebih besar BAC. Nah, terus di sini juga ada sistem sekasimal atau derajat, menit atau detik. Satuan derajat ditulis adalah besarannya. Sudut yang dihasilkan oleh 1360 keliling lingkaran adalah 1 derajat sama dengan 60 menit. Ditulis 1 derajat sama dengan 60. Dan 1 derajat 60 detik ditulis 1 derajat sama dengan 60. Ini dibagi menjadi 2, yaitu pengukuran sudut tidak baku dan pengukuran sudut satuan baku. Nah, pengukuran sudut dengan satuan baku itu pengukuran sudut yang satuan baku merupakan pengukuran sudut yang hasilnya tetap atau sesuai dengan standar, yaitu menggunakan busur derajat dengan derajat sebagai satuannya. Cara membedakan mengukur satuan baku dan satuan tidak baku. Kalau satuan baku itu seperti ini kita mengukurnya, menggunakan penggaris yang ada angkanya ya. Nah, seperti ini. Misalnya Ibu mengukur ini. Nih. Nah, seperti ini. Nah, untuk satuan baku itu kita menggunakan seperti penggaris, seperti meteran, dan lain-lain yang memiliki angka. Pengukuran satuan dengan satuan tidak baku itu adalah pengukuran sudut yang satuan tidak baku merupakan pengukuran sudut yang hasilnya berbeda-beda karena menggunakan alat ukur yang tidak baku dan tidak standar. Pengukuran sudut dengan satuan tidak baku misalnya menggunakan sudut satuan. Mengukur meja menggunakan jengkal seperti ini Ibu contohkan. Mengukur meja menggunakan jengkal 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan bisa juga menggunakan spidol atau pena seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Satuan tidak baku bisa diukur atau menghitung dengan langkah kaki. Kita menghitung langkah kaki atau mengukur dari ruang TV ke kamar. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu ada hubungan antar satuan panjang, satuan baku atau standar internasional yang digunakan untuk satuan panjang adalah bermacam-macam. Di antaranya itu sentimeter dan meter. Panjang buku tulis dan tinggi badan biasanya diukur dengan menggunakan satuan sentimeter. Sedangkan panjang halaman rumah dan tinggi rumah biasanya diukur dengan menggunakan satuan meter. Untuk mengukur panjang benda-benda yang relatif kecil digunakan satuan sentimeter. Sedangkan untuk benda yang besar digunakan satuan meter. Untuk memudahkan pengubahan dari satuan panjang ke satuan panjang lain biasanya ditampilkan dalam tangga ukuran. Dari tangga tersebut akan tampak hubungan
hubungan antar satuan panjang bahwa setiap turun satu tangga dikali 10, sedangkan setiap naik satu tangga dibagi 10. Kan yang udah ibu tulis ini ada KM, HM, DAM, M, DM, CM, dan M. KM itu kilometer, HM itu hektometer, DAM itu dekameter, M itu meter, DM itu desimeter, CM itu sentimeter, dan MM itu milimeter. Nah, di sini ada contoh. 1 km sama dengan 1 dikali 10 HM sama dengan 10 HM. Turun 1 anak tangga berarti dikali. Terus 2000 M sama dengan 2000 dibagi 10 dam sama dengan 200 dam. Naik 1 tangga berarti dibagi. Satuan panjang lainnya yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah ada mil, yard, kaki, dan inci. 1 mil sama dengan 1,85 km, 1 yard sama dengan 91,44 cm, 1 kaki sama dengan 30,48 cm, 1 inci sama dengan 2,54 cm. Setelah itu ada hubungan antar satuan berat. Satuan yang telah dikenal untuk menghitung berat benda adalah gram, kilogram, dan ton. Nah, di sini sudah ibu gambarkan ya. Bisa dilihat ada kg, hg, dg, dg, cg, mg. Nah, di sini ada contoh. 1 ton sama dengan 1 dikali 10 sama dengan 10 kuintal. Dan ada 20 hg sama dengan 20 dibagi 10 sama dengan 2 kilogram. Nah, di sini juga ada hubungan antar satuan waktu. 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 tahun sama dengan 52 minggu, 1 tahun sama dengan 365 hari, 1 abad sama dengan 1000 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 darsawasa sama dengan 10 tahun. Di sini ada contoh soal. Umur kakek 6 darsawasa ditambah 2 windu. Berapa umur kakek? Jawabannya 6 darsawasa dikali 10 sama dengan 60. 2 windu sama dengan 2 kali 8 sama dengan 16. Jadi umur kakek 76. Dan di sini juga ada hubungan antar satuan kuantitas. 1 lusin sama dengan 12 buah, 1 kodi sama dengan 12 buah, 1 gros sama dengan 12 lusin sama dengan 144 lusin, 1 rim sama dengan 500 lembar. Di sini juga ada contoh soal. 3 rim sama dengan 3 dikali 500 sama dengan 1500 lembar. 0,5 dikali 500 sama dengan 250 lembar. Jadi ada 1750 lembar. Jadi sampai sini aja pelajaran kita hari ini. Semoga kalian mengerti apa yang telah ibu jelaskan. Selanjutnya ibu akan menampilkan video tentang satuan baku dan satuan tidak baku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satuan baku dan tidak baku. Apakah kalian tahu apa itu satuan baku? Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun atau siapa saja akan menghasilkan pengukuran yang sama. Untuk menyatakan besaran panjang, satuan bakunya adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter.
Jika kelinci berpindah dari atas ke bawah, maka setiap tangganya akan dikali 10. Tetapi jika kelincinya berpindah dari bawah ke atas, maka setiap tangganya akan dibagi 10. Jika kamu mengukur meja yang panjangnya 1 meter menggunakan meteran, maka siapa saja yang mengukur meja tersebut dengan meteran akan memperoleh hasil pengukuran yang sama, yakni 1 meter. Lalu selanjutnya, satuan tidak baku. Apakah kamu tahu apa itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang-orang yang berbeda, bisa menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda pula. Jenis-jenis satuan tidak baku diantaranya ada jengkal, depa, hasta, dan langkah. Jika setiap orang mengukur panjang sebuah meja dengan jengkal, maka hasil pengukuran masing-masing dari mereka akan berbeda-beda, karena setiap orang memiliki jengkal tangan yang berbeda. Papan tangga satuan baku pada besaran panjang. Cara menggunakan media pembelajaran ini, yang pertama, siapkan soal. Contohnya, panjang meja adalah 150 cm. Jika diubah ke meter, berapa meterkah panjang meja tersebut? Langkah kedua, letakkan gambar stik es krim pada kotak sentimeter, kemudian pindahkan ke meter. Hitunglah berapa kali stik es krim berpindah. Langkah ketiga, jika berpindah dari atas ke bawah, maka setiap kotaknya dikali 10. Namun, jika stik es krim berpindah dari bawah ke atas, maka setiap kotaknya dibagi 10. Langkah keempat, coba selesaikan soal tadi. 150 cm sama dengan titik-titik meter. Karena dari sentimeter ke meter, stik es krim berpindah 2 kotak, maka harus dibagi 100. 10 kali 10. Berarti 150 dibagi 100 sama dengan 1,5 meter. Cukup sekian dan terima kasih. Tetap semangat belajar ya. Dah.